闘の要石落とし。Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Rune Mana Live ya. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang karakter Toho ya. Walaupun sedikit tapi mungkin akan bermanfaat ya. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan satu karakter celestial ya, yaitu adalah Hinanawi Tenshi ya, atau juga dipanggil Hinanai Tenshi ya. Oke, sebelum saya mulai video ini, saya mau berterima kasih ya yang sudah mau nyempetin nonton video saya ini ya. Walaupun nggak jelas, tapi saya akan berusaha untuk memperjelaskannya ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi ya, kita mulai saja video di hari Sabtu ini ya, tentang Hinanawi Tenshi ya. Oke, Hinanawi Tenshi ya, salah satu musuh utama dari Scarlet Water Rhapsody ya. Dia adalah putri sulung dari klan Hinanawi ya. Seperti yang disebutkan oleh Iku ya, yang tinggal di surga, si Hinanawi Tenshi ini dia juga sama tinggal di surga ya, tapi dia memiliki kehidupan yang agak riang ya. Jadi dianggap sangat membosankan ya. Tenshin awalnya adalah manusia ya, bernama Chiko ya, dan merupakan bagian dari klan Hinanawi ya, yang mengabdi pada klan Nawi ya. Ketika klan Nawi meninggal, mereka diabadikan sebagai roh dewa dan menjadi Nawi no Kami ya. Karena ini seluruh klan Hinanawi pergi ke surga ya, sebagai hadiah untuk melayani klan Nawi ya, dan mereka menjadi celestial ya. Itu kenapa Tenshin disebut celestial ya. Namun karena mereka menjadi celestial dengan melayani klan Nawi sebagai lawan dari pelatihan, mereka tidak memiliki reputasi yang diharapkan dari seorang celestial ya, dan dicap sebagai celestial buruk ya. Chiko juga naik ke surga bersama keluarganya meskipun masih sangat muda. Nah, dan disinilah dia menamai dirinya itu Tenshi ya. Namun karena dia tidak memiliki pelatihan atau kedisiplinan dari seorang celestial, dia menjadi sangat manja sampai-sampai dia menemukan surga yang diinginkan begitu banyak orang di bumi ya. Membosankan dan akhirnya iri dengan kehidupan yang mengasihkan dari orang-orang yang berada di bumi ya. Tenshin digambarkan sebagai perlindung ya, egois dan puncak dunia. Meskipun menjadi celestial, dia sangat duniawi ya, dan tidak memiliki karisma ya. Itu tidak mengherankan bagaimanapun, karena dia menjadi celestial hanya karena seluruh keluarga Hinanawi menjadi celestial ketika Nawi menjadi roh dewa. Oleh karena itu dia tidak memiliki kesadaran tentang apa artinya menjadi seorang celestial ya. Tenshin itu sedikit nakal ya, lingkungannya yang terlalu istimewa memiliki efek negatif pada sifatnya yang suka bermain ya. Dia tidak mempertimbangkan apa arti tindakannya bagi orang lain ya. Dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya ya. Meskipun bukan karena Tenshin telah menjalani pelatihan khusus ya, dia luar biasa kuat ya, dan cukup tangguh ya. Ketangguhannya ini sampai-sampai dia tidak bisa ditusuk oleh pisau milik Izayoi Sakuya ya. Ini tampaknya merupakan efek dari buah persik celestial ya. Ketika seseorang memakannya, itu menempa tubuh seseorang untuk kenyamanannya ya. Surga tidak memiliki makanan normal selain buah persik ya. Jadi semua makhluk celestial mungkin memakan buah persik ini dan menguatkan tubuh mereka. Senjatanya juga termasuk keistun dan maku ya, yang tak terhitung banyaknya dengan berbagai ukuran, dan pedang hiso yang bisa berubah bentuk ya. Tenshin pertama kali muncul dalam skenario Reimu dan Marisa sebagai bos terakhir dari game pertarungan Scarlet Water Rhapsody, dan merupakan bos terakhir yang berulang untuk sebagian besar karakter lain ya. Dia juga merupakan karakter yang dapat dimainkan ya, atau dibuka ya. Kalian bisa memakai karakter Tenshi ya.
Oke, dan sekarang soal kemampuan Tenshin ya. Yang pertama adalah gempa bumi ya, penurunan tanah atau longsor ya. Jangkauan efeknya sempit, tetapi dia bisa memanipulasi sesuka hati. Ini mirip dengan kemampuan mencipta seperti Suwako ya, tetapi kemampuan Suwako untuk membangun berbagai fitur geografis ya, sedangkan kemampuan Tenshin adalah kekuatan untuk menenangkan dan menyebabkan bencana alam ya, yang berhubungan dengan tanah ya, karena dia juga mampu menangani keystone ya. Dengan ini dia mampu menenangkan dan menyebabkan gempa bumi yang sangat kuat sesuka hati ya. Tetapi untuk keystone ya, hampir hanya ada jurus-jurus yang menggunakan untuk melempar, memukul, menghancurkan, dan sebagai tempat untuk berdirinya tensi ya, cara yang sama sekali tidak berhubungan dengan gempa bumi. Namun di Toho Hiso Tensoku ditambahkan gerakan yang menggunakan batu keystone ini ya untuk menyebabkan gempa bumi ya, karena keystone pada awalnya untuk menenangkan gempa bumi ya. Jika keystone yang menyimpan energi penghancur bumi pernah dipindahkan atau dihancurkan, maka gempa bumi akan terjadi ya. Karena menyebabkan gempa bumi dengan cara ini membutuhkan waktu dan sulit digunakan dalam pertempuran ya. Itu mungkin alasan mengapa itu tidak digunakan dalam pertempuran ya. Di sisi lain, karena ada gerakan yang menembakkan laser yang terbuat dari roh dari keystone dan bukan dari pedang Hiso ya. Oke, kemampuan selanjutnya dari Tenshi yaitu adalah pedang Hiso ya. Salah satu senjata yang tidak dapat digunakan oleh siapapun ya selain para dewa ya. Bahkan hanya dengan keystone dan pedang Hiso dia bisa memanipulasi langit, bumi, dan manusia ya. Pedang Hiso memiliki kekuatan yang berhubungan dengan langit dan manusia, dan keystone memiliki kekuatan yang berhubungan dengan bumi ya. Dalam jurus-jurusnya di dalam game, dengan menuangkan roh ke dalam bumi menggunakan pedang Hiso, dia menyebabkan gempa bumi dan penurunan tanah. Tenshin memiliki mata merah gelap dan rambut biru panjang ya. Dia mengenakan blus berkancing putih dengan pita merah di kerah ya, gaun biru ya dengan pita biru muda di bagian belakang, dan sepatu bot bertali coklat yang mirip dengan milik Alice Margatroyd ya. Celemek yang dikenakan di gaunnya memiliki kaitan pecahan berpola pelangi di sekelilingnya ya, dan dia mengenakan topi hitam yang dihiasi dua buah persik dan daun ya. Seharusnya Tenshin memiliki pola awan di rohnya mirip dengan yang ada di jubah Utsuho ya, Miko dan Sumiruko ya, tetapi karena kurangnya waktu itu tidak diterapkan ya. Oke, dan selanjutnya adalah soal teman ya, atau Tenshin memiliki hubungan dengan beberapa orang saja ya, yaitu yang pertama adalah Ibu Kisuika ya. Awalnya dia pergi ke surga ya untuk memukuli Tenshi ya, untuk mendapatkan tanah ya. Iku menyebutkan dia bagian akhir bahwa Tenshi pasti telah memberikan kepadanya tanpa berkonsultasi dengan salah satu celestial lainnya tentang masalah ini ya. Sejak itu Suika memainkan setidaknya satu candaan di Tenshi dengan mengumpulkan banyak orang lain untuk datang melawannya. Oke, yang selanjutnya adalah yaitu Iku Nagae ya. Iku pernah berkomentar kepada Tenshin bahwa dia seharusnya mengajukan laporan sebelum memperingatkan semua orang tentang gempa bumi ya, tetapi tidak bisa karena semua klan Hinanawi jauh dari rumah mereka. Ini menyiratkan bahwa salah satu tugasnya adalah membuat laporan kepada klan Hinanawi ya ketika gempa akan terjadi ya. Namun perhatikan bahwa ini tidak berarti dia tunduk pada klan Tenshi ya, hanya saja pekerjaannya mengharuskan berinteraksi dengan mereka ya. Hal ini ditunjukkan di akhir cerita bahwa dia melihat betapa manja dan sembrononya anak tertua Tenshi dan tidak pernah senang tentang itu. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah
Shiorigami Shion ya kalau nggak salah ya. Tenshin dan Shion akhirnya mengembangkan hubungan ya yang kuat dan mendalam satu sama lain ya. Awalnya sikap Tenshin yang kurang ajar dan didikan yang istimewa membuat Shion terlalu malu ya untuk menanyai tentang fakta-fakta dasar sekalipun ya. Dan Tenshin perlahan-lahan tumbuh lebih memahami Shion ya. Baru-baru ini pasangan ini secara teratur sering menghadiri pesta ya di kuil Reimu bersama-sama ya, dan mereka tidak dapat dipisahkan ya. Keberuntungan alami Tenshin sebagai seorang celestial tampaknya tidak diimbangi ya oleh nasib buruk alami Shion karena menjadi dewa ya, dewa kemiskinan ya. Oke, segitu saja ya untuk hari ini ya soal Tenshin ya. Menurut saya soal Tenshin ya cukup ya, menurut saya cukup kawaii juga ya. Dan memang dari dulu juga saya emang suka gadis berambut biru ya, Aoi Kami ya. Aoi Kami apa Aoi Kami ya, saya lupa. So Jepang oke. Dan juga emang dari gaya segi berpakaian saya juga cukup tertarik ya, kayak pakaian dress maid ya. Ya walaupun masih sikap si Tenshin itu sombong, sembrono, kurang ajar, nyebelin, tapi ya memang sudah dari gitu ya sifatnya ya. Namanya juga ya dimanja ya di surga ya, udah hidup enak ya, dan akhirnya juga nanti digebok juga ya sama Reimu ya, gara-gara kuilnya si Reimu itu dihancurin ya di gempa bumi ini ya. Dasar itu lucu juga tuh bagian situ ya. Oke, segitu saja ya untuk video di hari Sabtu ya, tanggal 8 Januari 2022 ya. Dan juga maaf ya jika ada kesalahan ya, saya di sini juga masih pemula ya. Dan terima kasih juga ya untuk yang menonton sampai akhir ya, walaupun kalian sibuk ya. Soal updatean video saya ya, mungkin saya akan mengupload di hari Senin, Rabu, dan Sabtu ya. Kenapa tidak hari Jumat? Karena di hari Sabtu itu weekend ya, hari libur ya, jadi saya bisa mengupload ya. Ya di hari Jumat kan cukup sibuk juga ya. Ya, dan itu hanya kemungkinan ya saya bisa ngupload di hari itu ya. Oke, segitu saja untuk video saya hari ini. Saya Runeman Alive. Sampai jumpa di video saya berikutnya.